Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat renungan Islam yang berbahagia dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah terakhir, pembawa risalah kebenaran yang kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat kelak. Sahabat renungan Islam, entah sudah berapa puluh kali, berapa ratus kali wasiat tentang takwa terdengar di telinga kita. Menurut Imam Ali karramallahu wajhah, beliau mendefinisikan, dan salah satu definisi dari takwa adalah al-isti'dadu liyaumir rahil, persiapan untuk hari kematian, persiapan untuk hari kepergian kita dari alam dunia yang fana ini. Allah subhanahu wa ta'ala juga sudah mengingatkan sahabat renungan Islam di dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Walikulli ummatin ajal, dan bagi tiap-tiap manusia, bagi tiap-tiap makhluk hidup ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum, maka jika telah tiba ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka tidak bisa lagi dia mengakhirkan ajalnya itu. Dia tidak bisa lagi meminta untuk ajalnya diakhirkan. Wala yastaqdimun, demikian juga tidak bisa bagi dia untuk meminta agar ajalnya diawalkan. Sahabat renungan Islam, dari sini jelas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita, untuk mencabut nyawa makhluk hidup, maka tidak bisa lagi bagi makhluk tersebut untuk tawar-menawar dengan malaikat. Hai malaikat, tangguhkan walau 1 jam saja, tangguhkan walau 1 menit saja. Tidak bisa, sahabat. Demikian juga kita tidak bisa meminta kematian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, matikanlah aku saat ini juga. Tidak bisa. Jika memang belum ajal tiba kepada kita, maka tidak akan bisa kita untuk mati. Tidak akan bisa kita untuk meninggalkan dunia yang fana ini, sahabat renungan Islam. Yang menjadi renungan selanjutnya adalah bekal apa yang mesti kita bawa untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita sudah meninggal dunia, tidak bisa harta kita bawa lagi. Tidak ada yang kita bawa kecuali kain kafan yang melekat di tubuh kita. Itulah yang kita bawa. Sahabat renungan Islam, yang bisa kita siapkan adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza mata ibnu Adam, jika seorang anak Adam meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka telah terputuslah amalnya, illa min thalathin, kecuali 3 hal. Jika seorang manusia meninggal dunia, tidak ada lagi yang bisa dia bawa. Tidak ada harta yang bisa dia bawa. Tidak bisa lagi dia mengerjakan amalan apapun di kuburnya, kecuali 3 bekal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir, sedekah, harta yang kita sedekahkan. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, sudahkah ilmu kita bermanfaat untuk orang lain? Sudahkah ilmu kita bermanfaat untuk diri kita dan orang lain? Sudahkah ilmu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan kita, untuk kemaslahatan umat ini? Bukankah khairun nasi anfa'uhum linnas? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat di antara manusia lain. Dan bekal yang bisa kita siapkan yang ketiga adalah
aw waladin salihin yad'ulah. Waladun salihun, anak salih yang mendoakan kedua orang tuanya. Sahabat renungan Islam, sudahkah kita menyiapkan anak-anak kita untuk nanti dia bisa mendoakan kita ketika kita sudah berada di alam kubur? Sudahkah minimal anak kita itu bisa berdoa, bisa mendoakan kita, Rabbil firli wali walidayya, ya Allah ampunilah dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku. Minimal seperti itu, sahabat renungan Islam. Sahabat renungan Islam yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Wa inna yawman, dan sesungguhnya satu hari, inda rabbika, di sisi Tuhanmu, ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti halnya 1000 tahun. Ka'alfi sanah, seperti halnya 1000 tahun. Mimma ta'udun, dalam hitunganmu. Satu hari di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, satu harinya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah 1000 tahunnya kita. Sehingga sahabat, jika kita mau merenungkan lagi berapa kemudian usia kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita hitung rata-rata umat Nabi Muhammad SAW akan meninggal dunia pada usia 63 tahun. Maka ternyata sahabat, hanya 1,5 jam saja kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Usia kita di dunia 63 tahun hanya berarti 1,5 jam saja di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh sahabat renungan Islam, dunia adalah fana. Dunia akan hancur, manusia akan mati, dunia akan binasa, dan kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang kekal. Maka sesungguhnya orang yang meninggal dunia, orang yang berada di dalam kuburnya, sebenarnya meninggalkan kehidupan fana dan menuju dan awalan dari kehidupan baqo, kehidupan kekal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kemudian akan menghadapi hari-hari berikutnya, hari dibangkitkan seluruh umat manusia dari alam barzah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar, yaumul hasyri. Setelah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berikutnya amalannya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan disebut yaumul hisab. Setelah dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk periode berikutnya, yaitu yaumul mizan, hari ditimbang seluruh amal perbuatan manusia. Baru setelah itu yaumul jaza, dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apakah surga ataukah neraka. Yang kita inginkan sahabat renungan Islam adalah tentunya kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang menjadi renungan berikutnya adalah apa yang sudah kita siapkan. Jangan sampai sahabat renungan Islam seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqulu Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqu wa akum minas salihin. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami rizkikan kepadamu, min qabli, sebelum ayyatiya, sebelum datang kepada seseorang, min qabli ayyatiya ahadakumul mautu, sebelum datang kepada seseorang kematian,
Fayaqulu, maka orang yang meninggal itu, orang yang akan mati itu, orang yang mati itu akan berkata, Rabbi, wahai Tuhanku. Di sini Allah Subhanahu wa taala gunakan, Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan Rabbi, tidak menggunakan Tuhanku, akan tapi tidak menggunakan ya di belakangnya, akan tapi Rabbi. Ada penekanan di sini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, laula akhartani, jika saja engkau berkenan, akhartani, untuk mengakhirkan ajalku. Seperti ayat yang di awal tadi, sahabat renungan Islam. Ila ajalin qarib, kalau saja engkau berkenan untuk mengakhirkan ajalku sebentar saja, wahai Tuhanku. Fa'as-saddaqa, maka sungguh aku akan bersedekah ya Allah. Di sini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya adalah fa'atasaddaqa, tapi tidak, huruf taknya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung menuju ke huruf shad, dan huruf shadnya ditasydid oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ada penekanan di situ. Artinya apa, sahabat? Orang yang meninggal dunia, sesaat setelah dia meninggal dunia, sesaat setelah dia dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, dia akan berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, kalau saja engkau berkenan untuk mengakhirkan ajalku barang sedetik saja, sebentar saja, fa'as-saddaqa, maka aku akan benar-benar bersedekah ya Allah. Aku akan benar-benar bersedekah ya Tuhanku. Wa akum minas shalihin, dan aku akan benar-benar menjadi orang yang salih. Jangan sampai, sahabat renungan Islam, ketika ajal kita, ketika ajal sudah menemui kita, kemudian kita menyesal, kemudian nanti kita akan berkata, ya Allah, akhirkan ajalku, maka aku akan benar-benar, aku akan sungguh-sungguh menyedekahkan sebagian hartaku ya Allah. Kalau perlu semua harta aku akan sedekahkan ya Allah. Jangan sampai kejadian ini terjadi menimpa kita, sahabat. Dan ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an lebih dari 1400 tahun yang lalu. Maka dari itu, sahabat renungan Islam, mari kita memperbanyak sedekah sebagai bekal kematian kita. Memperbanyak sedekah sebagai bekal kematian kita. Kapan itu? Mulai dari sekarang. Untuk siapa? Untuk siapa saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.